Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezeki yang halalan thayyibah barokah, diberikan ilmu yang berkah barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan kemudian nanti akhirnya adalah husnul khotimah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kita berada pada bulan-bulan di mana belenggu setan kembali dilepaskan. Dan nafsu yang selama ini dapat diredam selama Ramadan, kini berpotensi untuk kembali pada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, sebagaimana sebelum bulan Ramadan, yang bisa kita saja terulang. Merenungi hal ini, sudah semestinya kita benar-benar menyadari bahwa sesungguhnya kita dihadapkan pada dua pilihan jalan dalam hidup, yaitu kepada husnul khotimah atau su'ul khotimah. Akhir hidup yang husnul khotimah tentunya akan digapai dengan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah memanfaatkannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah akan memanfaatkannya? Rasulullah menjawab, Allah akan memberinya taufik untuk beramal yang soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Sedangkan akhir hidup su'ul khotimah akan menimpa seseorang manakala ia meninggalkan ketakwaan dan terjerumus pada kebanggaan maksiat tanpa tobat sebelum ajal mendekat. Waliyadzubillah, kita adalah makhluk yang sangat bergantung pada kasih sayang Allah Ta'ala. Dalam perkara ibadah saja, meski memiliki fisik yang prima, kadangkala kita, khususnya para pemuda, merasa berat untuk bangun salat malam atau untuk ke masjid, melaksanakan salat 5 waktu. Bahkan sudah di masjid pun, setelah melaksanakan salat 5 waktu, untuk salat rawatib pun terasa berat. Wallahul musta'an. Sebaliknya, banyak para sesepuh telah berumur lanjut, tapi keistiqamahannya dalam menjalankan ibadah-ibadah nawafil sangat tinggi. Mereka sangat patuh menjadi contoh suri toladan, padahal fisiknya terlihat lemah, berjalan melangkah kaki saja seperti sangat kesulitan. Namun panggilan ketaatan dan semangat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan dirinya. Pada akhirnya ketika malakul maut menjemputnya, ia pun wafat dalam keadaan husnul khotimah.
Sungguh sebuah akhir perjalanan hidup yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6607. Jika kita renungkan, sebenarnya Allah Ta'ala telah menganugerahkan banyak karunia yang sangat berharga bagi kita. Di antaranya adalah fisik, akal, maupun iman. Maka dengan anugerah tersebut, kiranya kita mampu menjadi hamba Allah yang senantiasa memikirkan bagaimana agar memperoleh husnul khatimah ketika ajal menjemput dan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dengannya pula kita diwajibkan untuk mengenali batasan-batasan syariat, di mana sebab melanggarnya kita dapat terjerumus pada akhir kehidupan yang su'ul khatimah. Wal iyadzul billah. Sahabat yang dirahmati Allah, anugerah yang Allah berikan tersebut menjadi dasar bagi kita untuk mengetahui dan mengenali mana yang hak dan mana yang batil. Dengan anugerah Allah tersebut, kita memiliki setidaknya dua kemampuan yang bermanfaat, khususnya bagi diri kita sendiri untuk menggapai husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Yang kedua itu yaitu kemampuan mengenali dosa dan kemampuan untuk berfatwa. Kemampuan mengenali dosa. Kemampuan mengenali dosa sejatinya fitrah seorang manusia adalah kebaikan. Bahkan sejak lahir, pada dasarnya semua manusia adalah muslim. Hanya saja lingkungannya lah yang mengubah fitrahnya menjadi pribadi yang lain. Rasulullah SAW bersabda, setiap bayi yang lahir berada di atas fitrahnya, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Fitrah yang dimaksud di sini adalah dalam Islam. Islam adalah kebaikan, dengannya seseorang dapat mengetahui kebenaran dan kekhilafan. Maka dalam konteks mengenali dosa, setiap insan memiliki kemampuan yang cukup dengan merenungi kegelisahan dalam hati manakala ia mengerjakan suatu perbuatan yang belum ia ketahui apakah hal itu berdosa atau tidak. Dari Nawas bin Sam'an, Nabi SAW bersabda, kebaikan adalah dengan berakhlak yang mulia, sedangkan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Ketika kejelekan tersebut dilakukan, tentu saja engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Kemampuan mengenali dosa ini sejatinya dimiliki oleh semua insan. Perkara-perkara apapun itu, tak kala jiwa dirundung kegelisahan ketika melakukan perbuatan tertentu seperti muamalah dengan sesama manusia atau sedang dalam aktivitas tertentu tak kala sendiri, dan ada penolakan batin manakala hal itu diketahui oleh orang lain,
maka itulah dosa yang mesti segera ditinggalkan. Namun ada pula orang yang mengabaikan kemampuan mengenali dosa ini. Ia tetap melakukannya ketentuan syariat yang ada, meski sebenarnya kegelisahan datang sebagai tanda bahwa apa yang dikerjakan adalah dosa, tetapi ia tetap saja melanjutkannya tanpa beban dan tanpa rasa bersalah. Ia lebih mengedepankan kenikmatan duniawi yang sesaat daripada kenikmatan ukhrawi yang kekal abadi. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari manusia yang abai tersebut. Oleh karenanya, maksimalkan kemampuan untuk mengenali dosa ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mampu untuk mengendalikan diri, untuk menghindari segala potensi dosa yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan berfatwa. Fatwa yang dimaksud di sini adalah fatwa terhadap diri sendiri sebelum meminta fatwa dari orang lain. Kemampuan mengenali mana yang hak dan mana yang batil, kemudian untuk memutuskan, untuk mengambil pilihan kebenaran sejatinya dimiliki oleh setiap insan. Oleh karenanya, kita perlu melakukan cross-check terlebih dahulu terhadap perkara-perkara yang sedang kita hadapi. Menanyakan kembali kepada naluri tentang pilihan dan keputusan terhadap urusan duniawi dan ukhrawi kita. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada Wabisah, "Wahai Wabisah, mintalah fatwa pada hatimu 3 kali, karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu, dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan goncang dadamu. Walaupun engkau meminta fatwa pada orang-orang dan mereka memberimu fatwa." Hadis riwayat Ahmad nomor 17.545, Al-Albani dalam Sahih At-Takhriq nomor 1734 mengatakan hasan li ghairihi. Sahabat yang dirahmati Allah, hadis ini menegaskan bahwa sejatinya diri kita mampu memutuskan dengan hak perkara dari keraguan-keraguan diri kita sendiri. Namun jangan lupa hal itu dapat dilakukan dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasulnya, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Sejatinya seorang muslim yang lurus akidah dan manhajnya, fatwa yang keluar dari pikirannya akan sejalan dengan dalil yang ada.
Maka, untuk memastikan bahwa pendapat kita tentang sesuatu tak kalah meminta fatwa pada diri sendiri, kita harus memahami bahwa ketentuan syariat Allah tidak boleh dilampaui oleh kehendak akal, logika, perasaan, apalagi nafsu. Maka, asahlah kemampuan berfatwa ini dengan ilmu. Meski pada dasarnya fitrah manusia adalah kebaikan, namun perasaan akal dan kecerdasan serta logika harus mengikuti dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena sejatinya bukan dalil yang mengikuti akal, tapi akallah yang mengikuti dalil. Karenanya, pastikanlah bahwa kemampuan berfatwa yang kita miliki berada di bawah dan mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui kemampuan mengenali dosa dan kemampuan berfatwa ini menjadi kita lebih mudah untuk lebih berhati-hati dalam mawas diri dalam mensikapi problematika kehidupan duniawi dan ukhrawi kita, sehingga kita mendapati diri kita berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hayat kita dengan kematian yang husnul khotimah. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, silakan video ini dibagikan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Barang siapa yang membagikan petunjuk atau kebaikan, kemudian orang lain mengikuti petunjuk atau kebaikan tersebut, maka ia akan mendapatkan pahala tanpa harus mengurangi pahala yang melakukan tersebut. Demikian, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.